Mereka yang batinnya mulia tidak pernah menyakiti dan penuh kebaikan kepada semua makhluk. Ahimsa, tidak menyakiti, adalah dharma yang tertinggi. Mereka yang paham tidak pernah menyakiti dalam perbuatan, perkataan, dan pikiran. Mereka sepenuhnya sadar kepada sebab dan akibat dari perbuatan, hukum karma, sekaligus menuju kepada pemurnian batin. Cobalah direnungkan, apakah kita seringkali tanpa sadar menyakiti orang lain, seperti tidak menepati janji, korupsi, menjadikan orang lain bahan olok-olokan, menggosip, memprotes, merendahkan orang lain, buang sampah sembarangan, melanggar lampu lalu lintas, menghidupkan musik keras-keras, dan sebagainya. Mungkin saja ada banyak sekali kalau kita renungkan dan perhatikan baik-baik dalam kehidupan. Mengapa menyakiti harus segera dihentikan? Karena menyakiti tidak saja sumber utama karma buruk, tapi sekaligus juga salah satu sumber utama pengkondisian kegelapan batin. Sehingga selalulah ingat, di setiap saat, di setiap tempat, dan di setiap keadaan, jangan menyakiti perasaan makhluk lain, jangan mengganggu makhluk lain, jangan merugikan makhluk lain, jangan memanfaatkan kesulitan-kesulitan makhluk lain untuk mengeruk keuntungan, jangan menipu makhluk lain, jangan memanfaatkan makhluk lain, dan sebagainya. Hanya orang yang tahu akan hakikat kesadaran dan sekaligus memahami dalam-dalam tentang hukum karma akan berupaya memotong sebab yang akan menghasilkan kegelapan batin dan karma buruk. Sehingga walaupun dalam hidup ini kita tidak mungkin bisa sepenuhnya 100% tidak menyakiti, tapi kita juga harus terus melakukan upaya sebisa mungkin untuk tidak menyakiti. Kita bisa banyak-banyak menguranginya dengan kesadaran sepanjang waktu, tekad kuat, dan disiplin untuk merubah diri. Dalam realita kehidupan, tentu akan ada yang berkata, "Saya tidak pernah berniat menyakiti. Saya menyakiti hanya karena saya terlebih dahulu disakiti." Ini dapat dianggap sebagai sebuah pandangan salah yang manusiawi. Di jalan dalam kedamaian sempurna, sekaligus mengalami pembebasan dari siklus samsara. Kalau demikian adanya, tentu kita harus terlebih dahulu membina diri kita sendiri untuk dapat melampaui sifat asuri sampad, untuk menjadi sifat dewata, daiwi sampad. Jadi bagaimana sikap yang baik kalau seandainya kita bertemu dengan orang yang menyakiti? Ubah pandangan salah kita yang manusiawi menjadi pandangan benar dalam realitas absolut alam semesta. Sadari dalam-dalam tentang fenomena berikut ini. Yang pertama, pembayaran karma buruk. Orang yang menyakiti sesungguhnya bukanlah kekuatan jahat yang meracuni kehidupan kita, karena di balik fenomena tersebut, mereka sesungguhnya adalah kekuatan kebaikan yang sedang memberikan kita kesempatan membebaskan diri dari hutang karma. Salah satu sebab kita lahir kembali ke dunia adalah karena adanya karma awarana atau karma banda, belenggu karma. Dan kita harus membayar hutang-hutang karma tersebut. Sehingga kalau kita berharap setiap saat kita hanya bertemu orang baik saja dan tidak bertemu orang-orang yang menyakiti, kita akan kecewa berat. Dalam jutaan kelahiran kita sebelumnya, kita pasti pernah menyakiti orang lain, atau bahkan kita mungkin pernah membunuh orang lain di zaman barbar dulu. Dan itu jumlahnya tidak terhitung, bertumpuk, tidak terhingga. Sehingga alih-alih marah dan balas menyakiti, kita seharusnya malah berterima kasih karena berbagai fenomena yang kita pandang tidak menyenangkan, seperti bertemu dengan orang yang menyakiti, jatuh sakit, kena musibah, dan sebagainya, sesungguhnya adalah kesempatan untuk membayar dan meringankan hutang karma. Hutang karma kita kepada orang lain, makhluk lain, alam semesta, dan kesalahan-kesalahan masa lalu. Siapa saja yang melawannya dengan protes, kemarahan, dan balas menyakiti, tidak saja akan gagal membayar hutang karma, tapi malah membuat hutang karma yang baru. Sebaliknya, siapa saja yang bisa menyambutnya dengan batin damai, penuh welas asih, dan tidak balas menyakiti, ia sedang membayar hutang karma untuk kemudian bebas.